ya. Nah, terus kita akan fokusnya lebih ke arah drive test gitu ya. Eh, Sebentar. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu ya. Silakan on cam dulu. Ini kelas B berarti ya ini ya. Iya, Pak. Oke. Oke, silakan on cam dulu ya. Oke, hari ini kita pertemuan ke-6 berarti ya? Hmm, hmm. Oke, dia Hadir Bapak. mana dia? Hadir Bapak. Ya, oke, Andreas, Hadir, Pak. Muhammad Fadli, Hadir, Pak. Samuel, Hadir, Pak. Karissa, Hadir, Pak. Maulidia, Hadir, Pak. Edwin, Hadir, Pak. Galda, Hadir, Bapak. Hikmah, Hadir, Pak. oke, Muhammad Rifki, Hadir, Pak. Najwa, Hadir, Pak. Muhammad Wildan, Hadir, Pak. oke, Faza, Hadir, Pak.
Muhammad Hilmi. Untuk Hilmi tadi sudah izin ke saya, katanya lagi jemput orang tuanya dulu, Pak. Oke. Berarti belum adil ya. Ya, Pak. Faza. Muhammad Hilmi. Oke, Faizal. Hadir, Pak. Yuda. Hadir, Pak. Kronika mana? Hadir, Pak. Oke. Azam. Hadir, Pak. Anissa. Anissa Cahyani. Nggak ada ya. Anindya. Hadir, Pak. Oke, Wafa. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Galvan. Hadir, Pak. Delia. Hadir, Pak. Mutia. Hadir, Pak. Haifa. Hadir, Pak. Mana Haifa? Hadir, Pak. Oh, kamu nggak on cam? Iya, Pak. Lagi ini sinyalnya. Kalau on cam, hilang. Aden. Hadir, Pak. Adila. Hadir, Pak. Tita. Hadir, Pak. Rama. Rama. Oke. Nadifa. Hadir, Pak. Mardika. Hadir, Pak. Putri. Nabila. Hadir, Pak. Andi. Hadir, Pak. Oke. Bapak, Ya. Anissa hadir, Pak. Maaf tadi jaringannya. Ini Siapa? Anissa. Oke. Oke, jadi materi kita hari ini belum terlalu detail ya. Jadi kita akan bahas secara detail di beberapa minggu yang akan datang, gitu ya. Jadi materi tentang seluler kita agak singkat lah ya, agak singkat dulu sekarang, karena tujuannya akan diarahkan ke drive test, gitu ya. Oke, teknologi seluler ya. Nah, teknologi seluler itu enabler utamanya dia adalah frekuensi radio ya. Nah, jadi teknologi seluler ini bisa bekerja karena ada frekuensi radio yang bisa digunakan. Nah, jadi bisa kita bilang lah frekuensi radio ini merupakan jantungnya gitu ya teknologi seluler. Nah, maka dari itu frekuensi radio ini sebagai resource yang mahal gitu ya. Nah, operator semuanya itu bayar mahal gitu ya untuk license frekuensi radio mereka gitu. Nah, sebagai contoh misalnya di 2G gitu ya, dia ada bandwidth-nya cuma 10 mega gitu. Itu di-share 10 ya sekitaran 10 mega lah. Itu di-share untuk seluruh operator yang ada di Indonesia gitu ya. Pada saat itu yang punya license-nya cuman Indosat, XL sama Telkomsel gitu. Nah, jadi yang baru-baru operatornya dia nggak akan punya license di frekuensi itu gitu.
Artinya apa ya, nggak bisa buka layanan di situ gitu. Nah, siapa yang ngasih izinnya? Nah, otoritas kita yang ngasih izin. Nah, itu di bawah BRTI, sekarang di bawah Kominfo ya gitu, di bawah Kominfo. Nah, jadi frekuensi radio ini merupakan frekuensi kerjanya. Nah, ini nggak boleh sama gitu ya. Frekuensi kerja antar seluler itu walaupun sama-sama bisa pakai handphone yang sama gitu ya. Sebetulnya itu ada tuning lah. Exactly-nya berapa. Kalau misalnya lebih jelasnya mungkin mirip-mirip radio lah gitu ya. Radio Ardan misalnya di frekuensi berapa gitu ya. 99ers atau Prambors atau apapun gitu ya. Nah, itu ada di frekuensi yang berbeda. Nah, kira-kira seluler pun beroperasi seperti itu. Nah, jadi nggak boleh ada yang masuk di channelnya Ardan. Gitu. Nah, itu ya frekuensi kerja itu disebut juga dengan channel. Jadi si channel ini nggak boleh ada yang masuk ke operator lainnya gitu. Gitu. Nah, selanjutnya frekuensi radio ini perlu sebuah pemancar gitu ya. Pemancarnya itu di secara konsep itu disebut dengan sel gitu ya. Bentuknya heksagonal. Kemudian ke heksagonalnya ini ada coverage ya, melambangkan coverage yang dilayani oleh sebuah BTS. Gitu. Ini BTS betulan ya, bukan BTS yang Korea-Koreaan itu. Jadi base transceiver station gitu ya. Ini base transceiver itu transmitter dan receiver gitu ya. Bisa transmit dan bisa receive station gitu ya. Base transceiver station. Nah, jadi heksagonal itu melambangkan coverage. Nah, masing-masing sel dilayani oleh sebuah BTS. Ya, kira-kira gitu. Nah, jadi frekuensi radio limitasi utamanya di sini ya. Frekuensi radionya sedikit gitu yang bisa kita pakai. Karena kenapa nggak bisa asal-asalan gitu ya. Nggak bisa pilih yang mana aja gitu ya. Ini yang jadi ada hitungan idealnya gitu. Hitungan idealnya dari sekian sampai sekian, sweet spotnya di situ gitu. Nah, si sweet spot ini kadang-kadang ada yang sudah dipakai oleh militer, ada yang sudah dipakai oleh penerbangan, oleh apa, itu tidak boleh saling mengganggu lah. Nah, kalau misalnya frekuensinya sama, efeknya dia akan saling menginterference gitu ya. Jadi kualitasnya jelek lah. Intinya kayak gitu. Nanti kita akan bahas tentang gangguan-gangguan di radio ya. Oke, sekarang konsep sel ya. Sel ini anggaplah sebuah BTS dan dia punya coverage gitu ya. Nah, jadi setiap sel ini akan diberikan sebuah frekuensi radio, kemudian diatur kekuatannya sebisa mungkin seluas alokasi dari selnya gitu ya. Nah, di dalam dunia realnya sebetulnya ada planning dulu gitu ya. Ada planning dulu, ada hitung-hitungannya dulu, kira-kira di mana, berapa ketinggiannya gitu. Kita harus pasang antena di sebelah mana, menghadapnya kemana gitu ya. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Itu biasanya dilakukan oleh tim planning. Jadi ada banyak tim ya di teknologi seluler. Nah, kemudian jika sinyal sel A masuk ke sel lain gitu ya, karena tadi sudah diatur, jadi ada sinyal A misalnya masuk ke areanya B gitu ya. Karena ideal karena kekuatan sinyalnya ini udah lemah gitu ya. Jadi bisa diabaikan. Artinya ketika kita ada di lokasi B, berarti sinyal A dan B itu ada, tapi A aja sangat lemah gitu. Jadi akan diabaikan oleh handphone kita. Nah, bahayanya kalau misalnya sinyalnya sama kuat gitu ya, saling mengalahkan gitu. Nah, nanti handphone kita bolak-balik gitu ya. Dari sinyal A pindah ke sinyal B, pindah lagi ke sinyal A, pindah lagi ke sinyal B. Akibatnya apa? Handphone kita panas. Nah, makanya kalau lagi jarang sinyal gitu ya, biasanya panas. Gitu, lagi susah sinyal gitu ya. Handphone kita kerja keras atau sinyalnya tidak stabil gitu. Kita ada di daerah intersection yang banyak gitu ya. Jadi kayak di pingpong gitu. Masuk ke sini, habis gitu jelek, pindah lagi, jelek juga, pindah lagi, terus aja gitu-gituan. Handphonenya habis baterainya karena gitu-gituan aja gitu ya. Panas aja. Apalagi handphone zaman dulu gitu ya. Handphone zaman dulu baterainya kecil-kecil gitu ya.
terus handphonenya panas-panas, jadi cepat banget habis lah baterainya. Nggak sampai sejam juga udah habis biasanya kalau misalnya kayak gitu. Nah, handphone sekarang kan udah bagus ya, coolingnya udah bagus, pakai main game juga kuat-kuat lah handphone sekarang gitu. Nah, handphone zaman dulu paling sejam juga habis gitu ya, kalau misalnya kena pingpong gitu. Nah, jadi tadi konsepnya frekuensi itu tidak boleh ya, tidak boleh, sebetulnya tidak boleh digunakan sama. Nah, sekarang tadi misalnya kita bayangkan sebuah rentang deh ya. Misalnya 0 sampai 5 itu digunakan oleh Telkomsel gitu ya, atau 0 sampai 7 deh gitu ya. 0 sampai 7 itu digunakan sama Telkomsel. Artinya dari 0 sampai 7 ini nggak boleh dipakai sama operator lain gitu ya. Jadi frekuensi alokasi itu kayak gitu. Nah, sekarang secara internal gitu ya. Ini sudut pandangnya di internal. Misalnya di Telkomsel dia punya 0 sampai 7 gitu ya. Nah, frekuensi atau 1 lah ya. 1 sampai 7 gitu ya. Nah, misalnya kita akan bikin 7 biji itu towernya. Nah, semuanya itu harus kita alokasikan frekuensi yang berbeda, terutama yang bersebelahan atau sering disebut dengan neckbore gitu. Nah, ini nanti ada yang disebut dengan co-channel gitu ya. Jadi channelnya sama, co-channel gitu ya. Co-channel, jadi si channelnya ini sama. Nah, akibatnya apa? Sama juga dia bolak-balik gitu ya. Jadi handphone kita itu ya smartphone gitu, tapi untuk masalah sinyal masih bodoh lah gitu ya. Jadi dia akan memilih kekuatan sinyalnya dulu yang terbaik. Jadi misalnya kita ada di sebuah area, handphone kita itu cari dulu sinyal yang paling kuat yang dia terima itu yang mana gitu. Nah, setelah itu dia menghitung kualitasnya gitu. Kualitasnya nanti ya ada indikator-indikatornya. Nah, setelah itu baru dilakukanlah handphone kita langsung lock. Kita akan pakai tower yang inilah atau sel yang ini. Kadang-kadang BTS disebut juga tower ya. Bisa disebut sel, bisa disebut BTS atau base station juga sama ya, BS, BTS, tower atau sel itu semuanya ke situ. Nah, tujuannya yang tadi ya, ini untuk menghindarkan interference gitu ya. Jadi konsepnya dari awal frekuensi itu tidak boleh dialokasikan yang sama lah gitu. Tidak boleh ada frekuensi yang sama digunakan tower yang berbeda gitu. Frekuensinya sama. Nah, di sini ada pengecualian kalau neckbore saja gitu, tidak boleh. Lalu gimana kita ngakalinnya gitu ya? Nah, ada yang disebut dengan 7 cell repeat pattern. Gitu. Nah, kita asumsikan yang beda-beda warna ini mewakili masing-masing frekuensi gitu ya. Gitu. Nah, setiap area gitu ya. Ini kan area kuning gitu ya, area biru, area putih, area hijau. Nah, ini adalah luas coverage dari sebuah tower. Kira-kira gitu. Nah, di tengah-tengahnya ini ada si towernya ya, si BTS. Nah, si BTS ini pancarannya idealnya segini gitu. Idealnya, tapi realitanya ya gitu deh. Jadi idealnya ini konsepnya gini. Pada aslinya dia tidak akan seperti ini gitu ya. Karena masalah kontur, terus kalang pohon lah, ada gedung gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang macam-macam lah gitu ya. Masalahnya intinya dia tidak akan ideal seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini konsep idealnya. Tapi pada realnya tidak seideal ini, terutama untuk coverage. Nah, ini berbicara tentang frekuensi gitu ya. Nah, ini frekuensi Rius ya. Di mana di Riusnya? Nah, ini kuning ada beberapa gitu ya. Kuning, 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 kuning gitu ya. Nah, dia tidak berhadapan secara langsung. Nah, ini boleh gitu. Ini boleh ya, seperti ini. Nah, ternyata kadang-kadang menimbulkan masalah di Indonesia itu konturnya banyak lah gitu ya. Jadi daerahnya nggak rata lah gitu. Kalau di Arab kan kebanyakan gurun, mungkin paling gitu aja, jeglokan selesai. Nah, kalau misalnya di daerah Lembang misalnya gitu ya,
Nah, jadi ini tuh bisa ada di dataran tinggi gitu ya. Ini di dataran rendah atau ini di bukitnya, ini di mana gitu. Nah, di Indonesia tuh mengkonfigurasinya salah satu challenge-nya itu di daerah yang kontur gitu. Ini ke sini blocking gitu. Harusnya kan ideal gitu ya. Bisa, oh nggak bisa ternyata. Kita harus tambahinnya yang mana? Oh ini udah dipakai ini dulu. Oh semuanya udah gitu. Jadi gimana? Gitu. Nah, macam-macam. Nah, efeknya gini. Intinya kalau misalnya ini signal strength-nya overshoot, dia shoot-nya sampai ke sini nih. Yang ini, yang kuning ini dia shoot terus sampai ke sini diterima gitu ya. Nah, ini yang kerap sekali menimbulkan gangguan. Jadi dia overshoot ke sini. Nah, handphone kita bingung gitu ya. Ini mau ngambil sinyal yang mana gitu. Ada dua, disangkanya powernya sama, padahal ini dua. Sebetulnya ada juga mengidentifikasi cell ID namanya. Jadi ini ada ID-nya, ID sini sama ID sini biasanya beda gitu ya. Jadi untuk frekuensinya sama, tapi ID selnya beda. Gitu. Dia frekuensi kerjanya sama, sel ID-nya beda. Nanti ada pengidentifikasian sel gitu ya. Ada MNC, MCC, ada lock, ada CI, macam-macam gitu ya. Dan setiap teknologi, baik 2G, 3G, 4G itu beda. Gitu ya. Penamaannya. Tapi apa yang dimaksudnya itu aja gitu ya. Cuman dari 2G sampai 4G gitu ya. Yang saya lihat cuman dua gitu penambahannya. CNR sama CKI. Udah itu aja gitu. Jadi kalau di 4G itu kita bisa menghitung kualitas sinyal berbanding dengan noise. Jadi ada kekuatan sinyalnya sekian, noise-nya berarti sekian ya. Berarti kan kita nggak mau ada noise ya. Nah berarti kita tinggal hitung aja di situnya. Nah kalau di tempat lain nggak ada. Nah terus ada channel quality indicator. Bisa dihitung juga gitu. Nah, perangkat-perangkat yang kita perlukan juga ya sebetulnya tertentu lah. Cuma nanti kita akan praktekkan pakai perangkat yang umum lah ya. Nanti kita akan gunakan coba dua ya. Ada dua yang kita gunakan. Yang satu Genetrack, yang satu lagi apa yang namanya? Satu lagi itu dipakai oleh smartphone ya. Yang satu ini rada baru. Nggak tahu tuh. Coba Genetrack masih ada di Play Store atau enggak? Coba sambil dicek handphonenya. Genetrack. Oke, yang satu lagi namanya net velocity ya. Nah, kalau misalnya bentar ya, saya share screen dari HP dulu. Ada susah bentar. Internet saya lagi kurang bagus ya. Jadi intinya nanti kita akan pakai salah satu atau keduanya dari Genetrack ya. Genetrack itu ada yang light, ada yang pro gitu. Saya punyanya yang pro karena dulu di kantor memang dikasih gitu ya untuk keperluan mobile. Nah terus si yang satu lagi net velocity biasanya digunakan sama smartphone. Kayaknya yang develop juga smartphone. Nah nggak tahu ya operatornya nanti kita akan perlu smartphone atau tidak gitu ya. Gitu. Oke, ini tentang 7 cell repeat pattern ya. Jadi kita pakai pola ya, ada 7 cell repeat pattern ini kita menggunakan pola yang berulang gitu ya. Polanya seperti ini gitu ya, konfigurasinya bentuknya ya semacam hexagonal gini. Nah, inilah yang disebut dengan frekuensi reuse ya. Jadi yang dimaksud dengan frekuensi reuse itu adalah ini.
Oke, selanjutnya ini arsitektur sederhana ya, sederhana banget gitu. Nah, ini jaringan telekomunikasi seluler itu setidaknya terdiri dari ini gitu ya, komponen utamanya. Nah, ini BTS yang tadi ya, dia punya coverage. Nah, untuk mendapatkan coverage ini gitu ya, untuk mendapatkan coverage ini kita harus ada di daerah sini gitu. Jadi kita misalnya ada di kursor ini, kita harus masuk ke sini. Gitu. Nah, setiap BTS ini dikontrol oleh BSC ya, Base Station Controller gitu ya. Makanya ini kadang-kadang disebut juga dengan base station gitu ya. Dan nyebut BS, ada yang nyebutnya BTS gitu ya. Ini sama aja lah. Nah, kemudian ada Mobile Switching Center. Nah, ini berfungsi ya kayak switch atau kayak routernya lah gitu ya. Nah, traffic apa saja yang bisa dilayani oleh ini sekarang udah semuanya gitu ya. Dia bisa call gitu ya, bisa data, bisa SMS, bisa apapun lah sekarang gitu ya. Nah, sebetulnya yang dipunyai oleh Telkomsel, oleh operator lah ya, cuman ini aja gitu ya, kayak gini. Nah, jadi gimana dia menyediakan layanan telepon? Gimana si telepon seluler ini bisa telepon ke rumah gitu ya? Berarti kan jaringannya sebenarnya nyambung. Nah, yang nyambung ini tuh sini MSC gitu ya. MSC ini kalau misalnya trafficnya adalah panggilan telepon, berarti dia akan nge-switch ke PSTN gitu ya. Kalau misalnya ternyata yang traffic yang di request oleh user ini adalah IP network gitu ya, mau internetan berarti di sini gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ke mobile network ini maksudnya mobile network yang lain gitu ya. Mobile network yang lain. Berarti dia akan melakukan forwarding ke operator yang lain, misalnya dari Telkomsel ke XL gitu. Nah, yang di sini gitu ya, yang di arah sini ke sana gitu. Nah, ini yang pakai tarif lebih mahal biasanya. Kalau yang di sini, nah kalau misalnya panggilan telepon antar sesama gitu ya. Nah, sesama itu dia di switch-nya ke sini tapi dia pakai yang something yang lain bisa dibalikin ke BSC yang lain. Jadi BSC itu jangan dibayangkan cuma satu ya. BSC ini banyak. Terus ini satu BSC juga bisa mengkontrol banyak sekali BTS, bukan hanya 3 gitu ya. Jadi jangan dibayangkan yang cuma 3, terus ini cuma satu gitu, ini banyak banget gitu ya. Ada lagi di sini sebetulnya RNC gitu ya. RNC itu ya tingkat provinsinya lah gitu. Kalau ini tingkat kota misalnya, ini ada lagi tingkat provinsinya. Sama dia fungsinya buat mengontrol BSC gitu. Nah, jadi dia nge-switch-nya ke situ di dalam. Nah, yang ini akan dikenakan tarif yang lebih murah. Gitu. Nah, itu hubungannya sama billing. Jadi billing bisa dilihat juga dari cara dia nge-switch gitu. Jadi tinggal dipasangin aja filter di sini kalau misalnya user mengakses something dari sini berarti kita kasih tarif yang mahal. Yang mana gitu. Nah, kalau nggak lewat sini berarti dia akan dikasih yang murah. Nah, itu urusan billing. Billing ada di mana? Nah, di sini ada juga core network-nya gitu. Cuman di sini nggak masuk. Jadi jaringan telekomunikasi seluler itu dibagi beberapa area gitu. Dan ini adalah jaringan aksesnya ya. Jaringan akses itu yang dekat ke user lah. Kira-kira gitu. Nah, terus ini masih masuk gitu. Nah, setelah switching itu dia ini masuknya ke core. Dari yang biru sini ya, dia masuknya ke core network. Nah, untuk urusan di core network itu urusan yang kemarin kita main-main cara mengkonfig IP, routing apa gitu. Urusannya kayak gitu. Nah, jadi di telekomunikasi itu bidang pekerjaannya ada yang kayak gini, ada yang ngoding-ngoding gitu ya, ngotak-ngatik komputer. Ini juga masih main-main komputer sebenarnya dari sini. Optimnya pun masih komputer semuanya. Tapi yang bagian planning dia ada ngitungnya lah, walaupun sudah computerized gitu. Tapi basic konsepnya harus paham. Jadi untuk survive di telekomunikasi ya, itu ada beberapa part lah ya. Kalau misalnya saya bilang gitu ya. Pertama, kalau misalnya kalian jago ngitung gitu ya sudah gitu ya. Bikin antena, bikin satelit, bikin apa gitu buat desain ini itu pasti kuat lah gitu karena basicnya di situ. Gitu. Nah, kalau di sini juga bisa sampai dari RNP ke atas lah gitu ya. Ini jobnya banyak banget ya gitu. Urutan jobnya. Dan drive test itu level 2 lah.
gitu ya. Nah kalau nggak mau gitu ya, nggak mau ngitung, nggak mau apa gitu ya kalian harus jago ngoding lah gitu. Ngoding, bikin something, bikin apps, bikin ini, bikin itu, bisa juga survive di telekomunikasi. Ya mau ngitung atau mau ngoding, atau saya nggak mau ngitung, nggak mau ngoding, masih bisa juga, yaitu instalasi gitu ya. Jadi installing ini. Perangkat ini cara installnya gimana? Nah, kalian hubungkan colok-colok ini harus kemana, ini ke sini, ini ke situ gitu. Terus gimana caranya feeder semuanya udah on lah gitu. Memang dibagi seperti itu gitu. Nah, kalian bisa di 3 itu. Terus kalau misalnya nggak tiga-tiganya yang mana? Nah, itu silakan dipilih lah, nggak ada pilihan lain dan jangan maksa gitu ya. Jadi silakan pilih di antara itu gitu ya. Nah sebetulnya bisa juga entrepreneur gitu ya, mau jadi wirausaha mau ngapain gitu ya, suka-suka sebetulnya. Cuman ini untuk pekerjaan di bidang telekomunikasi ya, judulnya pekerjaan di bidang telekomunikasi gitu. Jadi silakan pilih. Kalau mau bebas pilih, kalian senang belajar ya, mau pilih apapun gitu. Sekarang lagi pengen ini, besok lagi pengen ini, tapi interestnya di belajar. Nah, jadi bisa jadilah seorang dosen gitu. Atau guru gitu ya. Nah, karirnya di situ. Cuman ya jauh ya. Kalau walaupun yang dipelajari ilmunya sama, tapi kalau kalian udah bisa masuk ke sini gitu ya, itu rate kalian jauh lah daripada dosen PNS yang lain-lain gitu. Jauh. Cuman ini ya swasta lah gitu. Statusnya gitu. Tapi kalau udah tetap ya sama-sama aja lah kalau menurut saya gitu ya. Nah, itu relatif lah. Oke, sekarang kayak gini ya. Nah, sekarang kita asumsikan si BTS ini sudah beroperasi gitu ya, sudah diinstal, udah nyala gitu ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya gimana cara mengukur kualitas layanan seluler? Gitu. Cara mengukur itu yang apa ya? Yang diakui oleh dunia akademik itu bisa lewat survei atau riset empirik gitu ya. Kita cari data gitu dan lain sebagainya. Nah, ternyata sudah ada tools gitu ya. Sebenarnya toolsnya untuk sekarang ya toolsnya private semua gitu. Jadi si vendor ini dia bikin aplikasinya masing-masing lah, bisa dibilang gitu. Nah terus dia kasih license-nya cuma sebulan-sebulan gitu ya. Ya walaupun karyawan di situ dia kasih sebulan-sebulan. Kenapa ya? Karena dia nggak mau, dia pengen security. Apalagi waktu itu si Huawei kena security breach ya. Jadi dia memperketat lah si Huawei ini. Nah sekarang di Indonesia yang so far vendor paling banyak gitu ya, yang pakai itu si Huawei gitu. Habis itu masih ada Nokia NSN ya, Nokia Siemens Network. Siemens tuh masih ada ya, Nokia Siemens Networks. Ada yang tahu Siemens nggak? Belum pernah tahu Siemens? Siemens itu jadi dulu handphone zaman dulu ya, yang paling bagus itu ada 2, Nokia sama Siemens gitu. Ternyata Nokia lebih survive daripada Siemens. Nah dulu kan masih orang-orang masih takut isu radiasi gitu ya. Nah Siemens ini radiasinya kecil, Nokia itu lebih besar, tapi lebih kuat sinyalnya. Kalau Siemens lebih kecil dan lebih kecil radiasinya gitu ya, sama dia apa ya, intinya dia lebih ramah lingkungan lah, kayak gitu. Nah terus dulu ditempelin apa ya, kayak stiker gitu. Tapi kalau ada yang telepon masuk, intinya kalau ada sinyal nyala-nyala gitu. Pernah lihat nggak? Nggak pernah ya. Kayaknya. Nah jadi ada something yang ditempel di casing gitu ya. Nah kalau ada sinyal, ada incoming call atau ada SMS itu bisa nyala-nyala gitu ya. Tergantung juga sih kualitasnya. Kalau ada yang bagus, ya kalau misalnya sinyalnya gede gitu ya, kuat, nah dia nyalanya semakin terang gitu. Nah si Nokia ini paling terang gitu. Si Siemens ini rada redup, ya lebih ramah lingkungan tapi orang pengen yang nyala gitu. Nah sering berkembangnya jalan, dia inovasi HP-nya pun kurang ya, Siemens ini gitu. Terus dari segi harga si Nokia ini
kayak iPhone lah sekarang dulu. Gitu iPhone kan yang bekas terus dibetulin lagi apa ya namanya? Refurbish. yang gitu-gitu masih laku gitu. Padahal di refurbish ngapain dibeli gitu ya. Mending beli yang second tapi ori kalau saya gitu. Tapi masih betulan lah gitu. Kalau di refurbishnya sama Apple sih nggak masalah kayaknya. Ini kan sama orang yang antah berantah gitu. Nah, dulu Nokia kayak gitu. Nah, Nokia ini dia bikin juga gitu ya. Towernya, perangkatnya, equipment, semua di telekomunikasi dia bikin dan sampai sekarang. Ada satu lagi ya, ada Ericsson. Nah, Ericsson, ada yang tahu nggak Ericsson? Dulu gabung sama Sony, jadi Sony Ericsson. Gitu. Nah, Ericsson itu sendiri sebetulnya perusahaan gede ya, sampai sekarang masih survive. Jadi Ericsson sama Nokia ini kompetitor lah. Ya, jadi Ericsson ini vendor juga dia bikin, si Ericsson bikin, Nokia bikin, Huawei juga bikin. Gitu. Nah, si Nokia dulu sama Ericsson ya saling bersaing lah gitu ya. Harganya mahal, perabotannya kuat, tahan lama gitu ya. Gangguannya ya relatif jarang gitu ya. Huawei datang gitu ya, harganya 10% dari itu tapi cepat rusak. Boleh tempo, pilih mana? Ya, boleh tempo lah gitu. Jadi dia masuk dengan cara itu dulu gitu. Dikasih harga murah, boleh ngutang. Habis gitu maintenance free gitu ya selama berapa tahun gitu ya. Jadi kalau kita ada maintenance di perangkatnya Nokia atau Ericsson gitu, kita bayar lagi. Kita operator ya maksudnya. Gitu. Nah, kita bayar lagi. Nah, sebelum kita memperbaiki, kita ngapa-ngapain gitu, kita harus tahu dulu. Nah, kita gimana cara mengukurnya gitu ya. Nah, salah satu caranya dengan drive test gitu ya. Ini sebetulnya masuk ke kategori pekerjaan dalam optimasi jaringan gitu ya. Optimasi jaringan di dalam radio. Tujuan utamanya ini ya, nanti kita jabarkan ada lebih banyak. Dia tujuannya untuk mengumpulkan data real di site. Nah, informasi ini kondisi aktual dari sebuah RF di sebuah BTS. Ya, ini perlu di-note ya di sebuah BTS gitu. Ini konsep dasarnya sebetulnya kita harus lock gitu ya. Cell ID-nya. Jadi kita punya sistem lock atau unlock bisa kayak gitu. Kalau lock berarti kita ngecek betul-betul BTS-nya gitu ya. Jadi kita lock misalnya frekuensi ini sekian gitu ya. Oke, kita akan pakai frekuensi itu saja gitu ya. Terus kita jalan dari tower dari base stationnya terus jalan berapa kilo gitu ya. Nggak jalan kaki juga gitu, misalnya pakai mobil gitu ya. Masih dapat sinyal sampai mana gitu ya. Oh, ternyata coverage aktualnya sekian. Nah, sekarang kita nggak punya tools-nya ya. Kita nggak punya tools buat ngunci. Makanya kita akan mengukur kondisi aktual dari sebuah area. Jadi handphone kita itu akan handover ya. Nah, misalnya gambar yang inilah. Ada yang disebut dengan mekanisme handover. Jadi misalnya kenapa sinyal kita ada terus walaupun kita jalan dari Purwakarta ke Bandung misalnya gitu. Nah, misalnya dari Purwakarta jalan terus kita masuk di ini ya, dikasih serving sama ini. Dia akan tidak punya sinyal waktu saat kondisi di sini. Beda kalau misalnya gini, dia irisan ya. Nah, terus gitu. Dia tidak terputus. Kira-kira gitu. Nah, ini handover, terus saja handover. Nah, perpindahannya namanya handover ya. Dari sebuah BTS ke BTS lain gitu ya. Itu namanya handover gitu. Nah, terus handover gitu. Nah, kita pengen tahu informasi aktual dari sebuah BTS, makanya di sebuah area gitu ya, karena dia bisa handover gitu ya. Nah, kita cobalah cari, walaupun pindah-pindah juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita lihat area ini kira-kira kualitas sinyalnya bagaimana gitu ya. Nanti ada contohnya lah. Oke, ini tujuan drive test yang sesungguhnya ya, dengan tools mumpuni, dengan tools yang berlicense semua gitu ya. Dan license-nya kabar buruknya itu nggak mau dijual gitu ya, dibeli pun nggak boleh gitu ya.
Udah saya cobain gitu. Beli pun nggak boleh katanya. Ya sudahlah. Gitu. Oke, jadi tujuan kita mau tahu coverage real sama poor coverage ya. Kalau kita sudah tahu coverage yang realnya, berarti kita bisa menganalisa di mana yang sektor di belahan mana yang coverage-nya jelek gitu. Oke, kemudian kita bisa mengetahui kesesuaian kualitas jaringan berdasarkan KPI. KPI itu adalah Key Performance Indicator ya. Jadi ada beberapa indikator yang dipersyaratkan gitu ya. Dan dia akan dibandingkan kualitas jaringan real tadi dengan KPI. Apakah sudah tercapai atau belum gitu. Yang mana aja. Nah setelah itu dianalisa baru dioptimasi. Makanya dia drive test ini merupakan salah satu bagian dari optimasi. Tujuannya buat ngejar KPI ini. Kira-kira gitu. Nah kemudian kita pengen tahu interferensi dari BTS Nightboard ya gitu ya. Nah ada yang bocor nggak? Sejauh mana kebocorannya gitu ya. Nah kemudian kita pengen tahu ada RF issue atau tidak. Ada block call, ada drop call gitu ya. Ada nggak bisa irat, macam-macam gitu ya masalahnya. Dan event-event ini akan diketahui gitu kalau misalnya kita pakai yang tools yang advance gitu ya. Baru kita tahu RF issue. Nah, jadi untuk praktikum minggu depan ya. Berarti minggu depan jadwalnya kalian praktikum dan itu akan saya nilai sebagai UTS gitu ya. Jadi tolong serius lah ngerjainnya gitu ya. Oke, kemudian kita pengen tahu kualitas performa jaringan kompetitor. Nah, kita bisa juga, misalnya kita pakai SIM card-nya GSM, SIM card-nya Telkomsel gitu ya, di suatu wilayah. Oh, saya pengen tahu XL di sini bagus nggak? Ya tinggal beli aja gitu ya, SIM card-nya XL. Habis itu kita lakukan metode yang sama, pengetesannya, baru kita bisa lakukan ini, benchmarking ya. Jadi kita akan tahu kualitas performa jaringan kompetitor. Biasanya dilakukan setiap berapa bulan sekali gitu ini. Waktu itu saya pernah 1 kali benchmarking gitu ya. Dia pekerjaannya biasanya 1 cluster. Maksudnya banyak lah intinya, banyak site yang harus kita kerjakan gitu. Nah ini simplified-nya ya. Ini yang harus kalian lakukan minggu depan. Jadi kalian harus tahu kualitas coverage real di area yang kalian garap ya, yang kalian kerjakan gitu ya. Kemudian kesesuaian kualitas jaringan berdasarkan KPI. Nah KPI-nya ini ada sebetulnya gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian kan tidak bisa melakukan apa-apa untuk towernya gitu ya. Kalau misalnya tim DT yang dari subkon misalnya atau dari operator atau dari vendor gitu, mereka bisa gitu ya. Ini di sini jelek, tolong nyalain yang ini, matiin yang itu atau diapain gitu ya. Nah, itu bisa biar sesuai KPI. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ya ambil data realnya aja gitu. Yang penting bisa gitu ya. Tugas kalian harus cari posisi di mana yang sinyalnya paling kuat gitu. Nanti kan bisa dilihat ya. Nah, makanya konsepnya harus tahu dulu. Oke, kemudian mengetahui kualitas performa jaringan kompetitor. Nah, nanti bisa juga di benchmark ya. Nah, ini. Oke. Kemudian metodologi untuk drive test ada 2. Yang pertama mobility, ini bergerak ya. Yang ini statik diam gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mengukur kekuatan sinyal, kita harus gerak, kita kelilingin. Misalnya se-UPI Purwakarta gitu ya, kita kelilingin tuh dari ujung ke ujung. Dikelilingin. Kelilinginnya nggak usah jalan kaki gitu ya. Pakai motor pun bisa gitu. Nah, cuman yang perlu diwaspadai itu nanti kita pakai handphone kan. Handphone kita ada GPS-nya. Kita nyalain GPS-nya. Kemudian nanti akan ngasih titik lah kira-kira gitu ya. Setiap misalnya interval 5 detik sekali dia titik gitu ya. Nah, kalau kalian terlalu ngebut nanti titiknya terlalu apa ya? Jaraknya terlalu jauh gitu. Nah, jadi kalian jangan terlalu ngebut gitu.
Nanti kelihatan tuh titik-titiknya. Malah ada yang bolong-bolong gitu ya. Nah, harusnya rapi lah titik-titiknya itu. Gitu. Jadi kalau mau pakai motor boleh, pakai mobil boleh gitu ya. Misalnya sekali ngerjain ini kalian berapa orang gitu ya. Nah, yang ini pakai SIM card apa gitu, ini pakai SIM card apa, ini yang ngitung di 2G, di ini beda-beda ya, 2G, 3G, 4G gitu ya. Misalnya satu orang di 2G, satu orang di 3G, satu orang di 4G gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi bisa 2G, 3G, 4G sekali jalan bisa ngambil 3 data gitu. Nah, misalnya pakai mobil atau pakai motor berdua gitu. Tapi hati-hati ya, harus tetap konsentrasi ya. Bahaya kalau di jalan gitu. Nah, untuk areanya area drive testnya nanti saya bebaskan gitu ya. Tapi areanya tidak boleh terlalu kecil lah gitu. Ya kira-kira segede UPI Purwakarta. Boleh nanti areanya di sekitar rumah kalian gitu yang kalian anggap aman, boleh jalan, boleh pakai motor, boleh pakai mobil, terserah gitu ya. Yang penting speednya jangan lebih dari 20 lah. 20 km per jam ya. Karena nanti biasanya titiknya nggak bagus gitu, bolong-bolong. Belum lagi kalau GPS-nya agak error gitu ya. Nanti titiknya dia pokoknya datanya akan hilang lah di titik itu. Gitu. Ini untuk mobility ya. Oke, bahas satu-satu. Pertama ada kekuatan sinyal gitu ya. Kita pengen tahu gitu ya. Nanti ada ya. Nah, kalau misalnya 2G kita lihat RX levelnya. Untuk 3G kita lihat RSCP-nya. Kalau misalnya 4G kita lihat RSRP-nya. Kemudian kualitas sinyalnya gitu ya. Nanti diplot gambarnya. Nah, kalau misalnya di 2G itu RX Qual, ECNO di 3G, RSRQ di 4G. Nah, khusus untuk 4G ya ada CNR sama CKI. Nah, ini biasanya patokan utamanya kalau mau mengajar ini ya, download dan upload itu CNR-nya gitu. Kita lihat CNR-nya bagus atau enggak. Kalau bagus, download dan upload biasanya bagus juga gitu. Karena untuk 4G itu full IP base, dia pengen datanya yang kuat gitu ya, yang kenceng. Kalau ini dia enggak IP base full gitu ya. Oke, ini metodenya. Jadi nanti laporannya ada 2. Yang pertama laporan mobility, yang satu lagi laporan static atau stationary test gitu ya. Yang harus dilakukan di stationary test, nanti kalian kan udah muter-muter tadi tuh di sebuah area ya. Nanti kalian sudah muter-muter, nanti sambil dilihat, oh ternyata yang paling bagus sinyalnya di titik mana gitu ya. Nah, misalnya di titik situ, oh ada warung, udah aja sekalian di warung gitu ya, sambil nongkrong. Nah, kalian lakukan speed test ini gitu. Coba kerjakan download, kerjakan upload ya, latensinya dicek, kemudian ping, response time-nya berapa. Ini semua bisa selesai dengan buka speed test ya, buka browser aja, buka speed test gitu. Nanti screenshot, habis itu udah selesai. Terus ini ngeping, pingnya bebas ke Google aja lah, ping google.com gitu ya. Nah, berapa response time-nya gitu ya, ada paket loss atau tidak gitu. Ini 10 kali ya. 10 kali itu bukan 10 kali ngepingnya gitu ya. Jadi ping itu kan nanti ada responsnya ya. 1, 2, 3. Nah itu sampai 10 kali kayak gitunya. Pernah melakukan ping nggak? Pernah ngeping something? Bukan ngeping BBM. Udah pernah? Pernah, Pak. Nah ya. Nah, jadi boleh juga selain misalnya mau pakai handphone langsung boleh, atau mau pakai laptop gitu ya, diteteringin boleh juga gitu ya. Biar gampang screenshot-nya, habis itu tinggal masukin ke laporan gambarnya dan lain sebagainya lah. Boleh juga nanti di tethering pakai laptop, terserah gitu ya. Itu tinggal diatur-atur aja. Intinya yang harus ada download, upload, latensi, kemudian ping response. Nah untuk ping itu nih siapa tahu ada yang belum pernah ya. Mana ya? Share screen-nya. Kok hilang?
Udah ada lagi? Sudah ada ini ya? Share screen saya. Ada Pak. Sudah, Pak. Nah, kayak gini aja ya. Nah, kalau minta itu dia di ini tinggal Windows R, ping.google.com. Minta gitu ya. Nanti dia buka ini ya. Nah, 10 kali itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, pengen 10. Nah, kalau minta kayak gitu dia nggak berhenti-berhenti, terus-terusan aja gitu gini. Nanti dilihat berapa gitu. Dia ada loss atau enggak. Nah, kalau misalnya internetnya yang lagi jelek di tadi biasanya ada loss. Biasanya nanti ada loss lah gitu. Tadi lagi bagus ya. Atau ada yang not connected to server apalah gitu. Ya screenshot aja lah pokoknya mah. Gitu. Coba kalau misalnya nggak pakai ini berapa kali dia? Oh 3 kali ya. Defaultnya dia 3 kali. Kayak gitu. Nah terus yang tadi ngepingnya 10 kali ya. Nah terus kalian SMS 5 kali gitu. SMS sebetulnya ada 2 ya. Jadi kita originating sama terminating. Bedanya apa? Originating itu kita mengirimkan SMS. Originating ya, berarti kita originnya gitu ya. Artinya kita yang mengirimkan. Kalau terminating ya berarti kita endingnya di kita gitu. Terminate-nya di kita. Nah artinya gitu ya. Jadi originating itu kita mengirimkan SMS-nya gitu ya. Mengirimkan sesuatu lah ya. Dalam hal ini SMS. Terminating juga kita menerima sesuatu dalam hal ini SMS. Nanti si call juga sama. Gitu. Call juga sama, originating sama terminating. Jadi kalian akan perlu pulsa ya. Gitu. Nah gimana biar simple? Biar simple ya ini sebetulnya bisa ya. Kita kirimkan SMS ke handphone sendiri gitu ya. Selesai dua-duanya kan. Berhasil atau enggak 5 kali nanti screenshot aja. Itu hasilnya. Originatingnya misalnya kita kirim 5 kali. Oh diterimanya cuma 2. Oh berarti originating 5, terminatingnya 2 gitu. Ya paham ya? Gitu. Nah, jadi kadang-kadang si BTS-nya juga ada error-error kayak gitu. Ngirim bisa, nerima enggak gitu. Nah, itu linknya harus dibetulin. Kemudian kalau timeline ini yang harus pakai 2 handphone gitu. Ini nggak bisa lagi gitu. Nah, bisa boleh pinjam handphone adiknya gitu ya. Kalau time jadi yang satu call, yang satu nerima. Habis kita dibalik yang handphone satu tadi yang call kita balik jadi originating. Kenapa harus dibalik itu? Ceritanya yang punya pulsanya cuma satu gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu. Nah, ini bisa dilakukan berkelompok juga. Kelompoknya ada 2 kan. Itu sudah ada sepasang. Nah, nanti bisa dikerjakan. Bisa teamwork juga. Tapi tetap laporannya nanti per orang. Gitu. Nah, untuk teamworknya silakan lah. Mau 10 orang sekaligus pun boleh gitu ya. Ini idealnya yang paling cepat ini dikerjakan sama 3 orang. Satu kelompoknya gitu ya. 2 oke lah gitu. Lebih cepat sama 3 orang. Gitu. Terutama untuk mobility ya. Mobility ini takes time, rada lama gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini nanti modul yang akan saya kirim ya. Nanti kalian download ini aplikasinya pakai Genetrack. Cara nulisnya gini, Genetrack gitu ya. Nah, nanti ada operator, dia menunjukkan operator seluler apa yang digunakan, MCC, MNC, LAC, Node, CI, CLID. Nah, ini udah dijelaskan ya. Nanti kalian lihat aja gitu. Nah, ini metodologi yang tadi. Nah, jangan lupa di-record ya. Jangan lupa di-record.
Jadi sebelum kita melakukan drive test gitu ya, handphone kita bisa merekam semua kejadian gitu ya, apa saja gitu yang terjadi. Nah, nanti di record gitu, ada di sini nanti hasil recordnya. Tapi saya pakai yang Pro gitu ya. Kalau yang Lite nggak tahu di mana gitu ya. Nah, itu nanti laporannya yang diinginkan kira-kira gitu. Sama ping ya, ini saya lupa nggak nulis ping gitu. Nanti saya tambahin kalau originating terminating tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini kira-kira mobility gitu ya. Nah, ini mobility yang titik-titik ini ya. Ini kekuatan sinyalnya. Nah, nanti ada ini 4G berarti ya. RSRP-nya 98, RSRQ-nya 17, CNR-nya 1 gitu. Nah, ini GPS harus on. Jadi perangkat kalian usahakan yang sinyalnya, penerimaan sinyalnya bagus. Kadang-kadang beda-beda kan gitu. Yang handphone yang ini lebih kuat daripada handphone yang lain gitu. Nah, kalau bisa penerimaan sinyalnya yang bagus, GPS-nya juga yang akurat lah. Kalau ini satu-satunya Pak, saya punya handphonenya, ya sudah pakai itu aja. Gitu. Ini hasilnya kira-kira ya. Ini di mana ya? Nih McDonald Kota Wisata. Jalan Raya Kota Wisata. Di mana ini? Jadi Kota Wisata ya. Nah, pokoknya di situ lah. Areanya beda. Nah, ini tampilan maps, ini ke tampilan satelitnya. Nah, nanti bedakan tampilannya ya. Yang ini 4G, yang ini apa? Ini 2G. Ini kualitas 2G-nya gitu. Ini di 2G-nya dia kerjanya beda lagi tuh. Di underpass di Margahayu. Nah, ini contoh ini ya. Contoh yang dikerjakan bisa kayak gini gitu. Jadi nanti titik-titik ininya yang bisa kita analisa gitu. Nah, ini sederhana ya. Kira-kira gini. Nah, ini kemarin ada mahasiswa yang ngerjain di 30, bolong-bolong di sininya gitu. Ternyata terlalu ngebut 20 aja deh. Nah, untuk tahun ini kita coba 20. Dan tahun kemarin 30 ada ternyata terlalu ngebut gitu ya. Handphonenya dia belum nitik, dia udah kemana gitu. Gitu. Nah, jadi sebisa mungkin ininya yang kerap lah, apa ya kerap? Yang dempet yang banyak gitu titiknya. Jadi dia akan kaya dengan data. Kira-kira itu yang harus dilakukan. Ada 2 metode ya. Nah, itu adalah pengganti UTS kalian. Gitu. Jadi minggu depan itulah penggantinya UTS-nya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau belum paham. Biasanya banyak masalah ya, tapi kalian nggak ada yang nanya. Oke. Satu lagi yang ini direkam di itu ya, screen record aja yang ini ya. Nah, jadi ini ada bukti-buktinya, bukti yang diminta gitu ya untuk SMS gitu. Di screenshot untuk ininya. Kemudian log filenya diambil sama record pakai layar handphone gitu. Jadi nanti kalian coba install dulu gitu trial. Sebetulnya waktunya saya kasih spare 2 minggu gitu ya. Tapi kalau bisa seminggu ya sudah gitu. Gitu. Nah, itu poin ini masuk ke UTS. Mungkin nanti laporannya bisa saya reject ya kalau terlalu banyak bolong gitu ya. Terlalu ini UTS-nya saya reject. Terus recordnya nggak ada gitu ya. Nah, jadi kerjainnya santuy aja, waktunya panjang dan cuma 1 site gitu ya. Nah, FYI aja untuk pekerjaan profesional gitu ya, itu bisa up to 5 site per hari gitu. Udah habis, benar-benar habis waktunya. Jam 8 sampai jam 5 tuh nggak kerasa tiba-tiba gelap lagi gitu aja. Kadang-kadang perginya malam juga gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang harus dismantle, itu dia nggak bisa dikerjain siang-siang gitu, harus malam.
malam sampai malam lagi gitu. Jadi gadang begadang itu udah biasa lah gitu. Nah, tapi kurang bagus juga sih gitu. Oke, nanti buktinya ini saya kirim ya, modulnya ini di Spot bisa diakses. Nanti kumpulkan laporannya di slot tugas UTS berarti ya, yang minggu depan nanti akan saya siapkan slot UTS-nya. Dan caranya dari sini gitu. Kira-kira begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang kalian harus kerjakan itu 2G, 3G, dan 4G. Bapak izin bertanya, Pak. Silakan. Kan ini ngerjainnya pakai aplikasi apa? Genetrack sama buat nyari 2G, 3G, 4G. Berarti udah semuanya di dalam Kalau satu aplikasi untuk itu ya, Pak? 2G, 3G, 4G itu cara locknya biasanya di handphonenya ada. Kan kita bisa WCDMA only gitu kan. Atau 2G only. Nah, yang kayak gitu. Kalau misalnya kita mau di 2G saja berarti kita pakai yang 2G only. Kalau mau 4G ya 4G only. Nah, kira-kira gitu bisa Iya, Pak. ngaturnya. Gitu. Jadi yang bisa di lock itu sebetulnya 2G atau 4G gitu ya biasanya. Kalau 2G dan 3G biasanya 2G and 3G yang locknya. Kenapa? Karena dia akan pakai sinyal 3G gitu ya. Kalaupun ada sinyal 2G, dia akan pakai sinyal 3G. Nah, FWA juga dalam satu tower gitu ya, dalam satu BTS itu bisa satu sistem itu, satu BTS itu bisa tiga-tiganya ada 2G-nya, ada 3G-nya, ada 4G-nya dalam satu tower yang sama gitu. Antenanya beda-beda gitu ya. Makanya antenanya penuh tuh satu tower biasanya gitu. Dan satu tower itu coverage-nya ada 3 ya. Nah, ini belum dijelasin ya, lupa. Bentar. Kok mati nih. Oke. Nah, ini aja ya. Oke, kita duplicate aja. Nah, gini ya. Ini tentang coverage antena sektoral deh. Nah, gitu. Jadi di dalam sebuah site gitu ya, dia akan punya 3 antena biasanya. Gitu ya. Disebut dengan sektor gitu ya. Gitu. Nah, biasanya ada 3 antena kayak gini gitu. Nah, kira-kira begini. Jadi akan ada 3 antena sektoral. Nah, bayangkan aja ini antena. Nah, antena yang ini dia akan punya arah coverage ke sini gitu ya. Gitu. Yang ini sorry, kok nggak lurus. Gitu. Terus yang ini ke sini. Terus yang ini ke sini gitu ya. Arahnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk konfigurasinya ini ditentukan ada yang namanya arah azimut gitu ya. Jadi tipikal, ini sekali lagi tipikal biasanya gitu ya. Antena itu ada 3 sektor kayak gini. Sektor 1, sektor 2, sektor 3. Nah, tapi tidak harus kayak gini konfigurasinya. Kalau di sini kan 0 ya, 0 derajat, sini sini 90 gitu. Nah, ini tidak harus seperti ini gitu ya. Nah, untuk sektorisasinya sektoring ya.
Gini, dia mengikuti arah jarum jam gitu. Misalnya diketahui antena itu 0, 120 sama 270 gitu ya. Nah, berarti dia nggak akan di sini nih, dia akan di situ. Kira-kira ke sini gitu. Nah, ini 270 kira-kira ke sana lah gitu. Arahnya. Ini 0 misalnya atau 10 gitu ya. Nah, itu bisa macam-macam arah antenanya gitu. Nah, jadi sektoring ini penting ya. Nah, kita ada di sektor berapa? Nah, cuman karena kita nggak pakai tools yang proper lah ya. Jadi sektoring ini mungkin tidak akan terlalu kerasa gitu ya. Nanti kalau misalnya di dunia real kalian ada kesempatan ini sektoringnya akan kerasa lah gitu ya. Jadi kadang-kadang ada sebuah site yang sektor satunya mati gitu ya. Atau ada yang namanya cross feeder gitu. Ketukar 1/2 atau 2/3 atau 1/3 gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, jadi kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti kalau misalnya nggak ngerti gitu ya, nggak usah nunggu ada temen yang ngerti, tanyain aja di grup gitu. Jangan japri lah ya. Kalau japri, biasanya saya menerima pertanyaan yang sama, bukan saya nggak mau ngebales gitu ya. Tapi untuk pertanyaan yang sama gitu, ya jadi saya kopas aja terus gitu. Jadi ada yang pertama nanya, Pak ini gini. Oh ya udah saya jawab gitu. Habis gitu ada orang yang kedua, pertanyaannya sama, saya kopas. Kopas we terus jadinya tuh gitu. Daripada gitu kan mending sekali aja tanyain di grup gitu kan. Jadi tenang aja gitu ya. Kalian nanya gitu, nggak akan menjatuhkan harga diri kalian lah gitu ya. Jadi kalian nanya itu nggak akan dianggap blow on juga gitu. Yang nggak nanya pun belum tentu lebih pintar. Bisa jadi lebih blow on juga gitu. Ngerti aja enggak gitu. Nah kalau yang nanya berarti udah ada something gitu, tapi dia agak nggak ngerti nih di mana ini maksudnya apa gitu. Ada curiosity lah gitu ya. Untuk ke situ kan perlu pemahaman basic dulu. Gitu. Nah jadi tenang aja, tanyain aja di grup. Nah itu buat membantu juga teman-teman yang lain yang punya permasalahan serupa. Ini bisa dicek dulu gitu di grup. Kira-kira gitu. Ya silakan saya tawarkan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ingin bertanya Pak, Ya silakan. berarti untuk minggu depan itu praktikumnya offline di kampus atau bebas ya Pak? Di rumah? Bebas. Mau di kampus boleh, mau dimanapun bebas lah. Saya membebaskan ya. Jadi silakan di mana aja yang aman gitu ya. Kalau tempatnya belum aman, saya kasih spare kan sampai 2 minggu gitu ya. Silakan cari waktu yang oke lah. Nanti takutnya hujan lah, badai, petir, ada apa gitu ya. Nah itu gitu ya. Makanya saya kasih itu teh buat kalian beradaptasi. Mungkin ini sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kalian bisa adaptasi untuk ini nyobain handsetnya dulu gitu ya. Nanti adalah experience uniknya gitu. Diliatin emak-emak gitu ya. Dulu saya gitu. Diliatin mama disangka mau maling sapi, disangka mau ngapain gitu ya. Wah macam-macam lah gitu. Intinya ada aja gitu experience-nya. Dulu saya merintis karir pekerjaan dari sini gitu ya. Ada satu lagi rigger gitu ya. Rigger itu dulu saya waktu kuliah pernah naik-naik tower gitu ya, betulin arah azimut kayak gitu. Nah betulin ada, jadi bisa kurang nunduk lah kira-kira gitu ya. Jadi towernya terlalu ngedongak gitu. Nah turunin, oh kurang geser ke kanan, nah gitu-gituan aja kerjaannya. Mau nggak kerja kayak gitu? Oh boleh. Habis itu udah saya kerjain. Dulu saya masih ideal lah untuk naik-naik tower gitu ya. Nah habis itu ternyata setelah lulus job saya dapatnya ini. Nah di drive test habis itu saya ke Optim. Nah setelah itu saya pengen masuk ke manajerial sebetulnya. Nah jadi saya S2 dulu. Ternyata setelah S2 gara-gara orang tua saya nyuruhnya itu ada lowongan di UPI, masuk jadinya ke UPI kan. Gitulah. Garis hidup nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi pokoknya possible lah untuk dapat job itu di telekomunikasi itu sangat mungkin gitu ya. Dan resource-nya gitu ya, kalau kalian kompeten itu sangat sedikit ya.
lingkungan telekomunikasi itu lagi orangnya. Itu jadi ngerjain project apa gitu ya. Cuman beda project aja gitu. Karena kerjanya gitu biasanya. Jadi biasanya pemain utamanya itu vendor ya. Vendor ini dia punya project gitu ya. Dia mau ngeganti nge-swap namanya. Misalnya dia mau nge-swap tower gitu. Nah, vendor ini contohnya Huawei, terus Ericsson, Nokia yang tadi itu vendor ya. Ada juga yang lain, ada Alcatel Lucent, tahu nggak? Pernah dengar Alcatel? Nah, yang kayak gitu-gitu disebutnya vendor. Terus operator kayak Telkomsel, Indosat yang kayak gitu operator. Ada lagi subkon gitu, subkontraktor, ada Nextwave, ada CSI, ada macam-macam gitu ya. Nah, itu bekerja di bawah vendor gitu. Nah, itu roles-nya banyak dan begitu kerja project itu nanti orangnya ketemu lagi ya lu lagi gitu ya. Cuman beda region aja. Kemarin kita ngerjain di mana, sekarang kita ngerjain di mana dan harus siap mobile gitu ya pekerjaannya. Gitu. Nah, saya lagi nyari ini ya. Ada yang mau saya liatin dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini masih record nggak? Masih ya? Coba matiin dulu recordnya.